Nah, dalam konteks ini pun sebenarnya artis-artis itu bisa kena juga. Cuma mungkin yang jadi bingung adalah, oh ini sudah sangat banyak nih, dan ini sudah banyak juga yang lolos gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Judi online is a big problem. That's a clear statement ya, karena memang kalau melihat beberapa perbincangan di YouTube, di sosial media gitu, judi online ini bisa dibilang sih masalah yang harus segera diselesaikan. Meskipun udah dari kapan tahu mau ditutup, tapi mati satu tumbuh seribu gitu. Dan ada juga perbincangan mengenai influencer dan juga live streamer yang mengendorse gitu praktek judi online ini. Caranya bermacam-macam. Ada postingan yang mengajak untuk bermain game online dalam tanda petik. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya seorang live streamer lagi live tiba-tiba dikasih donasi oleh situs judi online, itu tuh mereka mengelak bahwa ini donasi nggak bisa kita tolak. Tapi di akun Twitter @partaisosmed gitu ya, mereka mencoba untuk membawa bahwa ini adalah masalah serius dan bisa dipidanakan. Apakah benar bisa dipidanakan? Apakah benar bisa dipermasalahkan secara hukum? Atau ujung-ujungnya hanya dijadikan duta anti judi online saja gitu. Kita bakal bahas di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif. Kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Fathahillah Akbar. Beliau adalah dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo, Mas Akbar, apa kabar, Mas? Baik, Mas Mamar, alhamdulillah baik. Oke. Semoga Mas sehat-sehat. Akbar nih, mungkin pertanyaan saya pertama ketika Partai Sosmed naikin ini jadi sebuah isu gitu. Beberapa nama live streamer muncul, beberapa nama selebritas muncul, beberapa nama selebgram juga muncul mengenai endorsing judi online ini, Mas. Gimana ngelihatnya, Mas Akbar? Ya, sebenarnya sebelum diangkat oleh Partai Sosmed sendiri, kasus-kasus di mana influencer-influencer lokal ya bahkan Hmm. yang kemudian dijerat dengan pasal distribusi judi online sudah banyak gitu. Cuma karena sekarang itu kan dampak judi online itu terhadap masyarakat semakin tinggi, bahkan PPATK mengeluarkan pendapat tentang jumlah uang yang dirugikan kepada masyarakat, perputaran uangnya dan lain sebagainya, sehingga ya itu akan menjadi concern. Dan bahkan sekarang judi online sudah berani banget dia menggunakan influencer-influencer nasional, bahkan selebritas nasional, ya ya itu akhirnya beritanya semakin naik dan semakin naik gitu, dan memang memang harus lakukan tindakan hukum gitu daripada nanti jadi kebablasan. Oke. Tapi kan em, beberapa kali artis atau mungkin public figure yang diundang akhirnya gini dijadikan endorser lalu dipanggil kepolisian, ujung-ujungnya jadi duta anti judi nasional nih mas. Ini Iya, iya, kenapa iya. ya sampai nggak bisa ditindak yang serius gitu? Apakah memang motifnya kah yang belum clear atau karena public figure jadi supaya bisa bikin plot twist sendiri atau gimana nih mas? Kalau menurut Mas Se- Akbar nih. Sebenarnya karena penegakan hukum itu memang nggak tahu juga ya di dalam praktek. Karena kalau misalkan kita lihat kayak contoh Binomo ya, Hmm, Binomo mungkin dianggap, oh ini platform investasi. Enggak, sebenarnya waktu proses penegakan hukumnya tuh Binomo itu pakai pasal judi gitu. oke. Jadi dianggap platform Binomo itu dianggap memenuhi konten perjudian, sehingga Indra Kents yang mendistribusikan hal tersebut, mengajak orang untuk ikut tersebut juga, yaitu akhirnya kena pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE gitu ya, Hmm. tentang distribusi konten perjudian. Nah, dalam konteks ini pun sebenarnya artis-artis itu bisa kena juga. Cuma mungkin yang jadi bingung adalah, oh ini sudah sangat banyak nih, dan ini sudah banyak juga yang lolos gitu. Kalau misalkan mau dikenakan semua, apakah akan menyelesaikan masalah? Nah, itu mungkin harusnya harusnya diberikan edukasi juga. Itu yang saya merasa mungkin emang nggak mudah juga sih buat penegak hukum. Kalau memenuhi unsur sih sebenarnya mereka memenuhi unsur. Tapi kan dalam praktek penegakan hukum tidak semua yang memenuhi unsur itu harus diproses hukum. Hmm. Yaitu bergantung pada political will dari penegak hukumnya gitu. Oke, jadi political will ya. Jadi kalau permasalahan motif gitu, Mas Akbar, sekarang kan banyak nih yang em, dalam tanda petik mengelabui masyarakat gitu ya, atau membuat statement yang agak-agak beda. Kayak misalnya
yang live streamer deh, yang diangkat sama partai sosmed gitu. Ada live streamer main game online, dikasih donasi gitu kan, terus nyebut kayak misalnya apa gitu, dan selalu menyebutkan kata gacor. Kalau WD pasti aman gitu-gitu. Atau postingan di Reels dan juga di TikTok yang nyebutin ngajakin main game online. Motifnya beda-beda. Nah, dengan motif yang kayak gini, kalau misalnya bisa dilihat dan di-track itu tuh melanggar undang-undang atau memang kayak Indra Kents tadi di Binomo gitu ya, bisa dong motif ini tuh tetap kena jeratan hukum gitu Mas Akbar. Iya, iya. Sebenarnya kita tidak terlalu melihat kepada motif, tetapi melihat konten yang dia perdagangkan. Mau dia sekedar cuma lagi streaming atau dia mau lagi mendapatkan untung karena dia buka donasi, apapun prosesnya itu. Tapi kalau yang dia sampaikan ya, misalkan lagi streaming terus tiba-tiba ada yang ngasih donasi dari sekian waktu. Nah, kalau misalkan platform yang dia sampaikan ke masyarakat itu adalah platform judi gitu ya. Mhm. Kalau itu adalah platform judi, mau apapun motifnya, sebenarnya dia tetap bertanggung jawab. Kan ada juga yang argumentasi, oh saya nggak tahu ini karena dia adalah saya kira game online. Mhm. Nah, itu dia nggak bisa berkata seperti itu karena kalau dalam hukum pidana itu kan ada namanya pengetahuan dan kehendak gitu ya. Pengetahuan itu tidak diukur dari dia tahu atau tidak, tetapi dia itu wajib mengetahui gitu. Mhm. Jadi sebelum dia mengiklan apapun, dia wajib mengetahui nih yang dia iklankan itu konten ilegal atau tidak gitu. Jangan asal tiba-tiba diiklankan aja gitu. Jadi dari konten tersebut, mau dia motifnya cari untung atau sekedar dia taunya itu hanya game online, tapi kalau yang dia pasarkan itu adalah sesuatu yang memenuhi konten judian, nanti kita merujuk ke pasal 303 KUHP juga, yaitu permainan yang bergantung pada untung-untungan sederhananya gitu ya. Nah, itu dia sudah masuk ke dalam konten perjudian gitu dan bisa bertanggung jawab gitu secara hukum. Oke. Jadi yang nerima job juga harus tahu dong. Ini sebenarnya apa ya? Betul. Jadi dia dia memiliki kewajiban. Apalagi sebenarnya kalau streamer streamer ya. Kalau Hmm. streamer itu saya rasa gamer-gamer itu tahulah dia perbedaan mana uang untuk menghabiskan untuk beli konten-konten game atau uang untuk dapat keuntungan gitu. Pasti dia Hmm. tahu gitu. Jadi nggak bisa mengatakan oh kita nggak tahu gitu. Nah itu sulit sih. Oke. Hukumannya apa sih, Mas Akbar gitu sebenarnya? Karena kan ini em, asumsi yang beredar di masyarakat adalah karena sudah banyak public figure yang ketangkep, ujung-ujungnya lolos gitu kan. Atau jadi duta anti judi online nasional kayak salah satu selebriti yang ketahuan, dipanggil, menghadap, akhirnya jadi kayak duta anti judi online. Seperti permasalahan-permasalahan yang lain. Ketahuan melanggar jadi duta anti apa atau duta apa gitu. Ancaman yang lumayan bisa dikenain sama orang-orang yang endorsing judi online ini apa sih, Mas Akbar, kalau misalnya buat pendengar yang belum tahu gitu? Ya, sebenarnya kalau kalau kita melihat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45-nya itu sih sebenarnya ancaman pidananya maksimal 6 tahun ya. Hmm. Cuma dalam praktek pun mungkin hakim nanti menilai lagi dari jumlahnya dan lain sebagainya sehingga bisa jadi kenanya hanya setahun 2 tahun ancaman pidana maksimalnya. Jadi itu yang bisa dikenakan terhadap orang yang eh, menarasikan judi online ke mana-mana. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih ini sekarang tanggung jawab dari pemerintah juga bagaimana Kominfo bisa menyetop peredaran situs judi online tadi gitu. Karena kan ada beberapa streamer game juga mereka berusaha untuk kata-kata gacor nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk. Nah itu sehingga mereka udah berupaya nih untuk agar tidak ada judi online donasi gitu. Tapi kan Hmm. itu kan peran individual ya. Bagaimana peran Ya. dari pemerintah nih untuk mencegah hal-hal tersebut. Apalagi kemarin ada 1.700 bank Indonesia terlibat gitu rekening ada 1.700 rekening. Berarti kan itu rekening Indonesia ya. Hmm. Harusnya ada batasan juga nih gimana caranya rekening-rekening itu bisa dibekukan dan bahkan bagaimana agar tidak terdistribusi ke judi online gitu. Itu yang jadi selain dari individu tadi memang secara pemerintah harus melakukan sesuatu juga sih untuk mencegah secara nasional gitu. I see. Ya, hukumannya sudah ada gitu ya.
jelas ini adalah permasalahan yang bisa dibilang sih lumayan krusial gitu karena mati satu tumbuh seribu nih, especially pandemi ya, jadi kayak lebih makin banyak yang main nih Mas Akbar. Em, Langkah apa yang bisa diambil sama pemerintah ya? Penegakan hukum sudah, meskipun ya ada political will juga gitu yang akan diambil oleh hakim gitu. Peraturan sudah ada, tapi ini susah mati nih Mas gitu. Meanwhile kalau misal disuruh ngomongin ngeblokir, situs porno bisa tuh diblokir meskipun tetap ada VPN ya gitu. Judi online kenapa kayak susah banget ya? Kira-kira pemerintah bisa ngelakuin hal apa nih? Sebenarnya sebenarnya hal yang menyulitkan adalah misalkan contoh kita dengan Kamboja ya. Karena Hmm, di Kamboja kan dia legal gitu. ya. Nah, ketika dia legal dan dia diakreditasi di sana juga dan lain sebagainya, sehingga itu menyulitkan kita untuk memidana di situ karena dalam satu konteks itu ada namanya double criminality. Double criminality principle itu adalah Indonesia bisa memidana jika di negara kita pidana, di negara lainnya juga dipidana gitu. Nah, ini Hmm, kan kejahatan transnasional ya antara Indonesia sama Kamboja. Nah, ini makanya menurut saya memang Indonesia perlu juga membuat perjanjian dengan negara-negara tersebut ya untuk kemudian membatasi gitu. Karena kita negara yang betul-betul membatasi hal tersebut, bagaimana mereka tidak boleh lagi melakukan promosi kepada Indonesia gitu. Sekalipun di negara sana legal, tapi itu pendekatan itu yang perlu dilakukan. Kenapa sekarang kita nggak bisa benar-benar berantas itu karena di beberapa negara legal gitu. Bahkan ada beberapa klub bola kan dukung Buin segala macam ya yang hmm, ya itu memang judi online juga gitu. Nah, itu ya kita melindungi negara kita aja sih sebenarnya bagaimana caranya itu Kominfo coba mengatur dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting memang sekarang yang bisa kita lakukan edukasi ya. hmm. Bagaimana masyarakat itu diedukasi bahwa ini tuh dampaknya buruk dan lain sebagainya. Ini yang kemudian penting karena ternyata kan dampaknya sudah fatal, ada yang sudah bunuh diri, ada yang sudah pekerjaannya hilang dan lain sebagainya, ada yang sampai kan menggelapkan dana perusahaan. Nah, itu kan hal-hal yang perlu kita edukasi sih gitu. Jadi ini Oke. PR jangka panjang ini. Ya. Nah, mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih Mas Akbar, penawaran buat jadi endorser judi slot ini kan tidak hanya berlaku untuk orang yang terkenal ya, bahkan ada orang yang di DM via Twitter yang followernya at least 1.000 gitu. Permisi Kak, mau nawarin judi online nggak ya di akun Twitter Kakak gitu, ntar bakal dibayar. Memang permasalahannya mereka nggak cuma nyari influencer dari level yang gede nih, yang big fish dalam tanda petik, tapi sampai yang mikro pun gitu ya, itu juga dikejar nih Mas. What should we do as a social media user gitu, ketika misalnya dapat tawaran kayak gini? Apakah memang udah nggak usah diambil aja, atau kalau mereka bisa ngelindungin ambil atau gimana, or what gimana nih Mas? Kalau kalau menurut saya karena di Undang-Undang ITE kita itu illegal konten ya, salah satu ilegal itu adalah perjudian. Jadi dipelajari betul kalau ada platform-platform yang menawarkan itu, kalau kontennya sudah menyerupai perjudian, lebih baik ditinggalkan gitu. Karena nantinya ketika mereka sudah kasih uang ke kita juga, eh, mereka juga ternyata dari luar negeri juga, yang bisa dikejar cuma influencernya gitu. Yang menawarkan platform tadi belum tentu bisa dikejar karena bisa jadi dia dari luar negeri. Makanya hati-hati sebagai influencer atau sebagai social media spesialis lah, itu sangat sangat hati-hati kalau yang seperti itu langsung ditolak saja. Dan sudah ada prakteknya juga kan, dan sekarang sejak ada partai sosmed itu jadi edukasi juga bagi masyarakat juga untuk menolak hal-hal yang seperti itu. Artis yang punya legal team aja mereka kecolongan gitu, apalagi yang individual. Jadi harus sangat hati-hati lah Oke. gitu. Permasalahan judi online adalah permasalahan yang serius, permasalahan yang tidak bisa apa ya, tidak bisa diselesaikan dalam 1 2 hari aja karena udah ngakar ya. Bahkan kalau ngelihat obrolan di luar sana tuh, orang ngedeposit dalam tanda petik buat main tuh dari uang 100.000 aja sudah bisa pada main gitu, dan nilai transaksinya menurut PPATK makin tinggi. Mungkin Mas Akbar ada komentar lagi nih Mas, mengenai judi online, influencer, terus juga jeratan hukum yang bisa dikenain ke influencer yang mengendorse gitu. Meskipun sekarang udah pada mulai takut-takut ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Akbar mengenai permasalahan ini nih. Baik, sederhananya sih bagi kita pengguna sosial media, bahkan yang levelnya sudah sampai influencer,
itu berhati-hati dengan apapun yang kita posting, kita retweet dan ya apapun aktivitas kita lah, karena bisa jadi dia berkaitan dengan hal-hal yang melanggar hukum seperti itu. Jadi harapannya menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke. Kalau begitu, terima kasih Mas Akbar buat ngobrol-ngobrolnya kali ini. Clear ya, kalau sebenarnya endorsing judi online itu salah gitu. Apapun motifnya, kalau emang ketahuan bahwa ini tuh mengarah ke judi online, bahkan kalau live streamer kita nyebut situs judi online aja sudah termasuk bentuk endorsing ya kalau mengarahkan ya Mas Akbar ya. Ini yang perlu di apa namanya? Perlu di waro gitu. Jadi jangan cuma dianggap jadi bahan bercandaan kayak misalnya aku pernah loh main ini dan ternyata menang. Meskipun based on pengalaman pribadi itu bisa termasuk langkah endorsing dan aneh Mas ya. Mengarahkan orang buat gitu ya kalau emang punya power ya. Alright. Itu lumayan bahaya kalau gitu sobat TCID. Oke. It's a wrap for this episode. Obrolannya emang singkat karena memang ini masalah yang serius dan udah dari tahun kapan tahu gitu ya. Ini jadi bermasalah gitu. Pokoknya kalau buat tahu seluruh update dari The Conversation Indonesia, jangan lupa buat cek website kami at theconversation.com/id dan buat tahu kira-kira Mas Akbar punya opini apa atau mungkin apa yang lagi dilakukan sama Mas Akbar gitu. Tweet-tweetnya Mas Akbar bisa dicek di @mfatahillah akbar atau mungkin misalnya Mas Akbar habis ngeluarin hasil penelitian atau apapun itu bisa dicek di sosial medianya beliau. Kalau gitu, saya Muhammad Syarif pamit. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum.